Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pamiel Bonito. Sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. ¿Vale? Vamos. Las horas de dia. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai las horas de dia atau jam-jam dari satu hari tertentu. Ya, pengertiannya bagaimana mengatakan jam tertentu. Ya, misalnya kita ingin mengatakan ini. Misalnya bagaimana mengatakan jam, kan jam ya, jam 1 misalnya, jam 1 siang. Jam 1 siang. Bagaimana bahasa Spanyolnya? Nah, sebelum kita lanjutkan, harus kita ketahui dalam mengungkapkan tentang jam-jam tertentu ini, kita harus melibatkan kata kerja bantu ser. Ya, ser ini kan be dalam bahasa Inggris, be dalam bahasa Spanyolnya ser. Tapi ada satu lagi B dalam bahasa Spanyol adalah estar. Ini kita ingat itu ya. Dan ini kita sudah pelajari ser dan estar. Tapi untuk mengatakan jam-jam ini kita perlukan yang ser ini. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris is. Misalnya begini, jam 1 siang. Kan dalam bahasa Inggris ini dalam bahasa Inggris itu kan it is. Nah, ini kan ada is-nya tuh ya. It is. Memang bahasa kita dalam bahasa Indonesia tidak ada B-nya itu kan langsung jam 1 siang. Kalau bahasa Inggris kan it is itu ada B-nya tuh ya. It is misalnya 1 o'clock. 1 o'clock. Ini padanan bahasa Inggrisnya ya. It is 1 o'clock in the afternoon ya. In the afternoon. In the afternoon, tertulisin aja afternoon. Ini kan bahasa Inggrisnya. It is 1 o'clock in the afternoon. Jam 1 siang. Tapi bahasa Inggrisnya pakai it is gini, is ya, be. Begitu juga dalam bahasa Spanyol akan menggunakan be, tapi yang be yang ser bukan yang estar. Yaitu mengatakan ini adalah bahasa Spanyolnya ya. S, nah sernya itu S. Perhatikan nanti apakah selalu S kita perhatikan. Untuk jam 1 siang nih S pakai kata la, ini definite artikel la untuk feminin ya. La 1 jam 1 siang. 1 itu una. S la una siang. Diungkapkan dengan de la tarde. Ya, kalau bahasa Inggris dengan in the afternoon, kalau bahasa Spanyol dengan de la tarde. Jadi ini es la una de la tarde. Bahasa Inggrisnya kan it is 1 o'clock in the afternoon. Bahasa kita ini jam 1 siang. Jadi di sini baik bahasa Inggris maupun bahasa Spanyol menggunakan kata kerja bantu be. Bahasa Inggrisnya is, bahasa Spanyolnya s. Dan ini berasal dari ser. Masih ingat kan konjugasi ser secara lengkap di dalam bentuk presentnya soy RSS, gitu ya. Ser itu soy RSS. Nah ini kita ambil s. Soy RSS, somos, soy son. Kita ambil yang ser. Ambil yang s ini. Ya. Nah, apakah selalu s? Kita lihat. Kalau yang kita ingin katakan itu lebih dari jam 1 atau di luar jam 1 ya, mungkin jam 2, jam 3, jam 6 seterusnya. Misalnya ini yang harus kita terjemahkan jam ya. Ini yang akan kita terjemahkannya. Misalnya jam 4 sore lah, termasuknya sore ya. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Bahasa Inggrisnya tentu
it is tetap is ya. It is 4 o'clock in the afternoon ya. It is 4 o'clock in the afternoon. Jadi afternoon itu bisa berarti apa namanya siang ya. Afternoon itu bisa berarti siang atau juga sore, sudah sore gitu ya. Jadi jam 4 sore. Nah, kita langsung ke bahasa Spanyolnya saja. Ini sekarang bukan es, tapi son. Nanti dijelaskan ya. Son. Nah, bukanlah juga, tapi las. Kan? Son, las. Mana tadi? 4. 4 itu cuatro. Cuatro. Son las cuatro. Sore itu tetap juga de la tarde. Seperti ini ya. De la tarde. Tarde itu siang atau sore gitu ya. Tarde. Karena jam 5 gitu kan masih disebut tarde. Kalau kita kan kebiasaan kita jam 5 jam itu kan udah sore gitu ya. Jadi jam 4 sore itu bahasa Spanyolnya son las cuatro de la tarde. Son las cuatro de la tarde. Jadi perhatikan ini sekarang ini pakai son. Son ini dari mana? Ya tetap dari ser tadi itu. Ya, dari kata kerja bantu ser yang tadi kita ambil s. Yang sekarang kita ambil son. Ingat, ser itu sekali lagi, ser konjugasinya adalah soy RSS. Nah, kita ambil S ya. Somos soy son. Nah, son kita ambil. Nah, kalau gitu gimana kesimpulannya? Ketika itu kita mengatakan jam itu di lingkup jam 1, maka kita pakai S, yaitu yang tunggal, karena 1 itu tunggal. Jadi, kita ambil kata kerja bantu ser itu yang S. S-nya tunggal, so RSS. Tapi ketika kita mengungkapkan jam-jam yang lebih dari jam 1, misalnya jam 2, jam 4, jam 9, seterusnya jam 12, maka kita gunakan bukan S tapi son, karena jamak. Kan misalnya nih, cuatro kan jamak lebih dari 1. Ini kenapa S? Karena 1 una. Ya. Kenapa nih son? Karena cuatro 4. Jadi jamak. Maka inilah perbedaan antara bahasa Spanyol dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris tetap aja dia akan is. Misalnya ini jam 1 ya, it is 1 o'clock in the afternoon. Pakai is. Nanti ketika mengatakan it is 4 o'clock in the afternoon, tetap aja it is. Tidak berubah is-nya menjadi A misalnya gitu. Tidak. Jadi it is 1 o'clock in the afternoon, pakai is. It is 4 o'clock in the afternoon, juga sama dengan apa namanya masih menggunakan is. Tapi bahasa Spanyol justru berbeda. Ketika itu ada hubungannya dengan 1, yaitu jam 1 dan lingkup jam 1, kita gunakan yang S. Karena tunggal. Dan artikelnya juga tunggal, nila. Ketika kita mengatakan jam itu lebih dari 1, misalnya jam 2, jam 7, jam 12, itu maka kata kerja bantunya kita ambil yang jamak juga, yaitu son. Ya, jadi, son ini kan kalau bisa dikatakan bentuk jamak dari S. Ya. Son. Kenapa son? Nah, ini kan cuatro. Ini juga berubah nih, menjadi las. Tadi la, jam tunggal menjadi las. Jadi semua berubah. Ya. S la una, kalau ini son las cuatro. De la tarde sama, de la tarde. Nah, ini mengatakan jam 4 sore adalah son las cuatro de la tarde. Tentu bahasa Inggrisnya it is 4 o'clock in the afternoon. Ya. Nah, ini berapa? 2 contoh ya. Mengatakan jam atau waktu dalam bahasa Spanyol. Las horas de día. Ya. Jadi perhatikan tadi, kadang-kadang kita mengungkapkannya dengan kata S, kadang-kadang kita menggunakan kata son. Dan bahasa Inggris tetap it is tetap tidak berubah. Nah, bagaimana cara bertanya misalnya jam berapa sekarang? Nah ya, oke, ini kita bisa hapus. Kita nanti lihat di videonya. Gimana cara bertanya jam berapa sekarang? Ya, kalau bahasa Inggris kan what time is it now? What time is it now? Ya, kita ingin terjemahkan ya, bertanya ya, jam berapa? Jam berapa? Boleh
sekarang? Jam berapa sekarang? Sekarangnya boleh diikutkan, boleh tidak kan? Jam berapa sekarang? Ya, maksudnya jam berapa? Yaitu sekarang. Jam berapa sekarang? Bahasa Inggrisnya gimana? What time is it now? Kalau mau diikutkan now ya, sekarang. Misalnya bahasa Inggrisnya kan dengan kata what time. Ya. What time? It is boleh, is it boleh dibalik ya. Is it? What time is it? Atau it is nggak apa-apa. What time is it? Sekarang. Sekarang itu now kan ya. Jadi kata now boleh diikutkan, boleh tidak. What time is it? Sudah, itu artinya jam berapa sekarang? What time is it now? Itu sama, jam berapa sekarang? Nah, bahasa Spanyolnya gimana ini? Pakai kata tanya que. Ya. Nah, ini ya. Oke. Kemudian jam itu hora. Hora itu hour ya, horas hours. Que hora. Tadi kan pakai, nah untuk bertanya dia tetap pakai s. Que hora es sekarang. Sekarang itu ahora. Lagi-lagi kata ahoranya boleh diikutkan, boleh tidak. Boleh kita bertanya begini, que hora es? Itu sudah mengerti mereka itu kita jam berapa sekarang itu? Que hora es? Diperjelas dengan sekarang ahora. Jadi que hora es? Ahora boleh, tanpa ahora que hora es boleh ya. Nah, ini cara bertanya pakai ini ya. Bagi yang belum mengetahui sebelumnya, cara bertanya jam berapa sekarang atau what time is it now, di ini hafalkan saja karena memang harus kita hafal. Que hora es ahora? Perhatikan jawab bertanya dengan s ya. Tadi ada s, ada son. Nah, ini ketika bertanya kita tetap pakai s. Walaupun jawabannya nanti mungkin son, karena memang di luar lingkup jam 1, misalnya jam 3, jam 4, nanti kan pakai son. Walaupun jawab pertanyaannya tetap pakai S. Que hora es ahora? Misalnya itu sekarang jam 1:30 ya. Nah, que hora es ahora? Dia akan mengatakannya pakai S juga, jam 1 ya, jam S. Jam 1, la una tadi ya. S, la una kan 1 ya. Nah, ketika kita bicara masalah jam, waktu, kita selalu cenderung ke bentuk feminin. Karena dari kata ora. Ora itu jam. La ora. Ora itu dianggap feminin. Maka itu juga una, bukan uno ya. Una. Ini feminin. S, la una. Misalnya sekarang jam berapa? 1:30. S, la una y media. Ya, es la una y media. Nah, medianya juga bukan media ya. Karena feminin. Es la una y media tetap aja jam 1:30 siang atau jam 1:30 siang kan ini. Es la una y media de la tarde. De la tarde. Kalau dalam hal ini de la tarde-nya tidak diikutkan, boleh juga. Misalnya, es la una y media. Orang udah tahu karena nanyanya memang pada siang hari gitu. Jadi, es la una y media. Mau diperlengkapi, es la una y media de la tarde. Ya, ini L ya. Nah, gitu. Jadi, jawab pertanyaannya, que hora es ahora? Jam berapa sekarang? What time is it now? Jawabannya, misalnya 1:30 atau 1:30, es la una pakai i. Ini kan dan ya. I media itu setengah de la tarde. Karena kalau dilengkapi ini media hora, jadi setengah jam. Es la una y media de la tarde. Itu cukup. Artinya sekarang jam 1:30 siang. Atau sekarang jam 1:30 siang bahasa kita. Ya. Jadi dia pertanyaannya pakai S, jawabnya juga pakai S. Tapi untuk kasus kedua misalnya que hora es ahora? Kebetulan ini sekarang ini jam 3 siang.
Maka jawabannya misalnya ya ini, menjawab ini tentu mungkin pakai son. Kalau memang itu jam 3, karena di luar lingkup jam 1 atau jamak. Jadi pakai son, dan la-nya juga, la-nya jadi las. Kenapa? Ya ini kan las tres, karena tres itu kan 3, itu jamak lebih dari 1. Jadi son las tres. Boleh de la tarde. De la tarde. De la tarde ya. Son las tres de la tarde. Seperti ini. Kalau ini es la una y media de la tarde. Pakai es kan ini una. Lingkup jam 1. Kalau lebih besar di jam 1, maka pakai yang son. Ya. Son las tres de la tarde. Jadi kesimpulannya, dalam mengungkapkan jam atau waktu dalam bahasa Spanyol, mungkin kita menggunakan es, mungkin juga kita menggunakan son. Dalam bahasa Inggris tidak berubah, dia tetap menggunakan is. It is, gitu kan? It is 1 o'clock. It is 3 o'clock. Jadi isnya tidak berubah, bahasa Spanyol berubah. Jadi es la una, y media misalnya, atau son las tres de la tarde. Ya, ini sudah kita mengerti sekarang ya. Jadi cara bertanyanya begini, ¿qué hora es? Ya, ¿qué hora es? Ahora boleh. Tanpa auranya, ¿qué hora es? Maksudnya sudah tahu jam berapa sekarang ini. Jawabannya tadi ada 2 kemungkinan, es atau son, terserah itu. Tergantung jam yang akan kita atau harus kita ucapkan. Oke? Nah, di sini beberapa contoh tentang bagaimana mengatakan jam atau waktu tertentu dari satu hari, dan juga bagaimana bertanya, cara bertanya dengan ini ya, ¿qué hora es ahora? Meskipun ini bertanyanya pakai es, mungkin jawabannya pakai es lagi, tapi mungkin jawabannya juga pakai son, tergantung. Ya. Nah, itu sementara. Sampai di sini dulu penjelasan Pak Mi tentang bagaimana mengatakan jam di dalam bahasa Spanyol. Seperti biasanya, mudah-mudahan bisa diikuti dan dipahami. Dan kalau dianggap bermanfaat, tolong ya, jangan lupa di like. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya. Pak Mi selalu jelaskan, subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe itu hanya untuk mempermudah kita mengakses kembali channel atau program yang kita subscribe itu. Jadi tidak memerlukan biaya. Tapi subscribe itu akan sangat penting bagi seperti Pak Mi gitu ya, sebagai konten kreatornya. Jadi itu sangat penting bagi kami untuk meningkatkan pelayanan atau program atau channel yang kita lakukan ya. Nah, akhirnya saya sebelum lupa, bagi yang punya pertanyaan terutama tentang topik yang kita sudah bicarakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Setiap pertanyaan di kolom komentar selama ini ya sudah Pak Mi jawab. Dan misalnya ada pertanyaan di luar topik pembicaraan, tapi sepanjang itu mengenai bahasa Spanyol, ya insya Allah Pak Mi akan jawab. Ya. Nah, akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih. Sampai nanti. Muchas gracias. Ya, hasta luego.